Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat datang di SMA Negeri 1 Pasirian. Hari ini kita akan memulai kegiatan MPLS dan bersama Bapak Pak Irawan Indra Kusuma akan mengantarkan kalian untuk mengenal dan mempelajari materi tentang kurikulum SMA Negeri 1 Pasirian. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan atau sekolah yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik semacam kalian dalam suatu periode jenjang pendidikan. Nah, kurikulum itu dirancang dalam rangka mencapai apa yang namanya visi dan misi. Nah, sekarang sekolah kita SMA Negeri 1 Pasirian itu juga memiliki visi dan misi. Visi itu apa? Visi itu adalah sebuah keadaan yang harapannya dapat dicapai pada masa mendatang. Sedangkan visi adalah bagaimana cara mewujudkan visi itu. Visi SMA Negeri 1 Pasirian adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berprestasi, terampil, dan berwawasan global. Sedangkan misinya ada 5. 1. Menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Yang kedua, menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, mewujudkan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang berkualitas. Yang keempat, membentuk pribadi yang berpengetahuan dan berwawasan global. Dan yang kelima adalah menjalin kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan atau institusi atau lembaga lain. Ini anak-anakku sekalian, visi dan misi yang seharusnya juga kalian ingat apa visi dan misi sekolah kita. Oleh karena itu berharap kalian bisa menghafalkan ini. Kemudian kurikulum SMA Negeri 1 Pasirian pada tahun pelajaran ini yaitu 2021-2022 itu dibedakan atas 2. Untuk yang kelas 10 menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Ini adalah satu-satunya yang ada di Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk yang kelas 11 dan kelas 12 tetap menggunakan kurikulum yang lama yaitu kurikulum 2013. Apa yang baru di kurikulum sekolah penggerak dibandingkan dengan kurikulum 2013 adalah yang pertama, tidak ada penjurusan di kelas 10. Penjurusan MIPA dan IPS nanti dilakukan mulai kelas 11. Oleh karena itu di kelas 10 nanti dikenal jadi kelasnya ya. Dikenal itu ada 10-1, 2, 3, 10-4, 5, 6, 10-7, 10-8, dan 10-9. Nanti kalian berada di kelas mana. Sedangkan di kelas 10 MIPA, di kelas 11 MIPA ya maksud saya. Ini salah tulis ini. Ada kelas 11 MIPA 1 sampai dengan 11 MIPA 2. Kemudian ini di kelas 12 IPS ada kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 4 sampai dengan. Jadi di masing-masing di kelas 11 itu ada 5 kelas IPA dan di kelas IPS ada 4 kelas IPS. Kemudian yang kedua yang baru adalah penentuan penjurusan untuk MIPA dan IPS buat kalian nanti ditentukan berdasarkan yang pertama minat kalian. Kalian berminat di kelompok mata pelajaran MIPA atau IPS. Yang kedua juga dari prestasi belajar yang diperlihatkan dari nilai rapot yang nanti kalian terima. Kemudian nilai rapot itu merupakan penggabungan atau gabungan dari nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi berbeda dengan kurikulum yang sekarang. Untuk kurikulum yang baru
nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu tidak berdiri sendiri. Misalkan contohnya seperti di bawah ini. Misalkan pada mata pelajaran agama, pendidikan agama, dan budi pekerti. Misalkan ada KKM 75, nilai kalian 85, predikatnya apa, dan deskripsi kompetensinya apa. Gitu. Jadi kalau di kelas 11 dan 12, nilai sikap sendiri, nilai pengetahuan berdiri sendiri, dan nilai keterampilan berdiri sendiri. Kemudian metode pembelajaran untuk kalian yang sekolah penggerak ini itu dibedakan atas dua metode. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode tatap muka yang dilaksanakan di kelas, dan yang kedua adalah dilaksanakan di luar kelas dalam bentuk proyek. Jadi yang tatap muka itu berlangsung di kelas, kemudian mengikuti jadwal pelajaran yang telah ditetapkan oleh sekolah. Sedangkan yang dalam bentuk proyek itu dilaksanakan di luar jam tatap muka di kelas dan tetap mendapatkan bimbingan dari Bapak Ibu guru. Kemudian ini bisa kalian saksikan mata pelajaran apa saja yang akan kalian pelajari di kelas 10 nanti. Ada 16 mata pelajaran, mulai dari pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, fisika, biologi, kimia, sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi, bahasa Inggris, olahraga, informatika, seni rupa, dan muatan lokal. Anda bisa saksikan di kolom sampingnya, semuanya dilaksanakan dalam 2 jam pelajaran, kecuali pada pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran matematika. Kemudian di proyek itu juga ada jamnya, berapa jam yang mesti harus kalian tempuh nanti untuk melaksanakan proyek pada tiap mapel. Di sini bisa Anda lihat, misalkan pada pelajaran PPKN itu ada 9 jam pelajaran dalam 1 semester dan seterusnya. Kemudian apalagi yang baru di sekolah penggerak? Yang pertama adalah istilah ulangan, tes atau ujian yang biasa kalian jalani di SMP itu diganti dengan istilah asesmen. Nanti asesmen itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Apa itu bedanya antara ketiga macam asesmen itu? Asesmen diagnostik adalah tes yang tujuannya untuk mengetahui keadaan awal siswa. Nanti meliputi ada 2 macam. Pertama, asesmen non-kognitif yang tujuannya adalah untuk mengetahui minat, bakat, cara belajar kalian, kondisi sosial kalian. Setiap orang yang berbeda, letak rumahnya bagaimana, jauh enggak dari sekolahan, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah namanya asesmen kognitif. Apa itu tujuannya? Adalah untuk mengetahui kemampuan kalian terhadap materi yang akan dipelajari. Dan saya kira ini juga akan bervariasi pada setiap diri dari kalian. Yang kedua namanya adalah asesmen formatif. Adalah penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk mengetahui kemajuan belajar kalian dan mengetahui bagian-bagian dari tahapan belajar mana yang belum kalian kuasai. Bagi siswa yang sudah menguasai materi dengan baik, maka akan bisa dilanjutkan dengan kegiatan pengayaan. Sedangkan buat kalian yang masih ada beberapa kompetensi yang belum dikuasai oleh kalian, maka nanti akan dibantu oleh Bapak Guru sampai mencapai kompetensi yang ditetapkan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah namanya asesmen sumatif. Adalah penilaian guru yang ditujukan untuk pemberian nilai terhadap materi yang telah dipelajari. Jadi ini kaitannya nanti terhadap prestasi yang akan kalian capai, yang mungkin bisa nampak nanti pada rapot kalian. Kemudian karena saat ini adalah masa pandemi, maka sekolah kita juga melaksanakan pembelajaran yang mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sehingga untuk saat ini, minggu ini sampai dengan tanggal 20, maka akan dilaksanakan full daring. Artinya kalian akan belajar dari rumah. Tetapi seandainya nanti kondisi sudah membaik, maka akan dilaksanakan tatap muka. Tetapi mungkin untuk sementara tidak akan 100%. Biasanya adalah 50%. Jadi antara nanti begini sistemnya. Jadi kelas itu akan dibagi menjadi 2 kelompok. Misalnya kelompok 1 dan kelompok 2. Misalnya pada minggu pertama ini ya. Minggu pertama Senin misalnya. Kelompok 1 yang tatap muka, kelompok 2 daring dari rumah. Selasa kelompok 1 daring, kelompok 2 tatap muka, begitu. Rabu kembali lagi, kelompok 1 tatap muka, kelompok 2 daring, dan seterusnya gitu. Kemudian bagaimana etika atau aturan yang harus kalian kalau seandainya pembelajaran itu dilaksanakan secara tatap muka seperti ini? Coba perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, orang tua memastikan siswa atau siswi harus dalam keadaan sehat dan suhu badan normal. Pakaian yang digunakan untuk pergi ke sekolah haruslah rapi dan bersih, membawa bekal makanan yang sehat dari rumah, serta menggunakan masker. Bagi siswa yang berangkat sekolah menggunakan kendaraan, maka jangan berboncengan ya teman-teman, demi menjaga kesehatan. Siswa-siswi masuk lewat pintu gerbang sekolah sebelah kiri, lalu akan melakukan pengecekan suhu, cuci tangan, serta diberi cairan disinfektan. Melakukan cuci tangan dengan benar sesuai aturan kesehatan. Setelah melakukan semua prosedur seperti pengecekan suhu, mencuci tangan, lalu siswa-siswi menuju ke Bapak Ibu guru dan diharapkan masih menjaga jarak ya teman-teman. Bagi siswa-siswi yang membawa sepeda langsung menuju parkiran siswa dan yang jalan kaki melewati sebelah kiri di depan koperasi siswa. Jangan lupa sepedanya ditata yang rapi ya. Siswa atau siswi sebelum masuk kelas akan mendapatkan face shield dari sekolah, melakukan cuci tangan dengan benar, bersalaman dengan Bapak Ibu guru, dan di dalam kelas telah disediakan hand sanitizer. Lalu melakukan pembelajaran tatap muka harus dengan keadaan bermasker, memakai face shield, menggunakan hand sanitizer, dan tanpa jaga jarak. Jika waktu pulang, siswa-siswi bergantian bersalaman dengan Bapak Ibu guru.
anak sekalian, demikian bagaimana protokol kesehatan yang harus kita jalankan ketika kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, sekarang pada saat pembelajaran daring yang akan kita laksanakan, apa saja sih yang diperlukan? Nah, yang jelas kalian harus memiliki yang namanya HP atau Android. Kemudian tentunya ada paket datanya ya. Kemudian di sekolah juga mungkin disediakan WiFi. Pada saat tentu kadang-kadang juga masih mengalami kendala. Kemudian aplikasi-aplikasi yang penting selama proses pembelajaran yang harus terinstal pada Android kalian atau laptop kalian adalah Google Chrome, kemudian aplikasi-aplikasi dari Google, kemudian WhatsApp maupun aplikasi-aplikasi pembaca PDF. Saya kira kalau kalian beli HP atau Android itu sudah otomatis ini sudah ada di sana. Kemudian aplikasi pembelajaran online yang akan kita gunakan nanti sebagian besar Bapak Ibu guru akan menggunakan yang namanya aplikasi Google Classroom. Nah, bagaimana cara menggunakan aplikasi Classroom itu? Coba perhatikan video berikut ini. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial Google Classroom khusus untuk para siswa atau mahasiswa. Jadi apa saja yang harus dilakukan oleh siswa atau mahasiswa dalam melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan layanan Google Classroom. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama adalah bagaimana caranya untuk gabung atau join ke kelas dalam Google Classroom. Nah, untuk gabung ke kelas dalam Google Classroom, kita membutuhkan yang namanya kode kelas. Nah, kode kelas ini nantinya biasanya diberikan oleh guru atau dosennya masing-masing, dan kita tinggal lakukan join berdasarkan kode kelas ini. Pertama, saya akan contohkan dulu untuk siswa atau mahasiswa yang menggunakan laptop ya. Nah, bagi siswa atau mahasiswa yang menggunakan komputer atau laptop untuk membuka Google Classroom-nya, maka caranya adalah seperti ini. Pertama, buka dulu web browser. Di sini saya gunakan Mozilla Firefox ya. Kemudian buka halamannya classroom.google.com seperti ini, kemudian enter. Kemudian lakukan login menggunakan akun Gmail yang dimiliki oleh setiap siswa atau mahasiswa. Oke, saya akan lakukan login terlebih dahulu. Nah, kita lihat tampilan awalnya adalah seperti ini. Langkah berikutnya untuk melakukan join ke dalam kelas, caranya adalah tinggal klik tombol plus di sini. Kemudian klik join class. Nah, kemudian di sini tinggal kita masukkan kode kelas yang sudah diberikan oleh guru atau dosennya. Di sini kan tadi, nah ini kode kelasnya ya. Kita copy saja, klik kanan copy, lalu klik kanan paste. Nah, setelah kita masukkan kode kelasnya, langsung kita klik tombol join. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti proses joinnya sudah selesai. Dan sekarang kita sudah masuk menjadi anggota kelas TIK kelas 10 MIPA 1. Nah, itu untuk siswa atau mahasiswa yang menggunakan komputer atau laptop ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk siswa atau mahasiswa yang menggunakan handphone? Nah, caranya adalah pastikan bahwa pada handphonenya sudah terinstall aplikasi yang namanya Classroom. Nah, yang ini ya. Nah, seandainya ini belum terinstall, seperti biasa caranya adalah tinggal buka aplikasi Play Store. Kemudian di sini ketikkan Google Classroom. Nah, seperti ini. Nah, maka nanti akan muncul aplikasi yang namanya Google Class. Karena di handphone saya sudah terinstall aplikasinya, maka tombol di sebelah kanan ini jadi buka ya. Nah, tapi kalau di handphone yang belum terinstall aplikasi Google Classroom, tombol di sebelah kanan ini munculnya adalah tombol install. Jadi tinggal klik tombol install, tunggu sampai proses instalasinya selesai. Dan kalau sudah selesai, tinggal klik tombol buka. Oke, saya langsung buka. Nah, jika kita membuka aplikasi Google Classroom ini untuk pertama kalinya, biasanya di halaman depan ini akan muncul tampilan untuk login. Jadi silakan tinggal lakukan login terlebih dahulu, sehingga nanti setelah kita lakukan login, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian untuk gabung ke kelas atau join ke kelas, caranya tinggal kita klik tombol plus di sebelah kanan bawah. Lalu kita klik gabung ke kelas. Nah, lalu tinggal kita ketikkan kode kelas yang sudah diberikan oleh guru atau dosennya. Oke, saya ketikkan ya. OPS V53Y. Kalau sudah diketikkan, tinggal klik tombol gabung di sudut kanan atas. Tunggu beberapa saat.
Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti proses joinnya sudah selesai dan sekarang kita sudah menjadi anggota kelas TIK 10 MIPA 1. Nah, itu untuk cara gabung atau join ke kelas dalam Google Classroom dengan menggunakan handphone. Nah, Oke anak kalian, saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa bersemangat bergabung di SMA Negeri 1 Pasirian. Bapak ucapkan terima kasih dan selamat belajar.